Saya lahir dari keluarga Islam lah, ya keluarga Islam. Ibu, bapak, nenek, kakek saya semua orang Islam asli, beserta kakak-kakak saya orang Islam. Dan saya memang dari kecil tuh memang suka pernah gitu maksudnya mengikuti ajaran Islam. Kayak semisal ngaji, sholat, menjalankan ibadah puasa, terus ikut lebaran, ya lebaran haji, lebaran Idul Fitri. Ya pokoknya yang bersangkutan dengan agama Islam gitu. Terus Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, kesempatan yang baik ini bersama kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Betawi. Luar biasa, yang boleh dijamah oleh Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memanggil, menetapkan untuk menjadi pengikut Kristus. Sekalipun saat ini keluarganya atau suaminya tidak mendapat pekerjaan yang tetap, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan buka jalan untuk masa depan yang lebih baik. Karena itu semoga kesaksian ibu ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kita pun akan semakin semangat, semakin kuat dalam Tuhan. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama-sama. salam teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dian Apriliani. Umur saya 22 tahun, saya asal Celduk asli, orang Betawi. Saya beragama Islam. Saya lahir dari keluarga Islam lah, ya keluarga Islam. Ibu, bapak, nenek, kakek saya semua orang Islam asli, beserta kakak-kakak saya orang Islam. Dan saya memang dari kecil tuh memang suka pernah gitu maksudnya mengikuti ajaran Islam. Kayak semisal ngaji, sholat, menjalankan ibadah puasa, terus ikut lebaran, ya lebaran haji, lebaran Idul Fitri. Ya pokoknya yang bersangkutan dengan agama Islam gitu. Terus dari umur 14 tahun saya itu hidup di jalan. Kayak misalnya kayak gimana ya dulu? Bisa dibilang pada saat di rumah, keadaan di rumah itu nggak baik-baik saja. Ya aku suka berantem gitu sama bapak. Yang misal nongkrong depan rumah aja nggak dikasih gitu, suka marah-marah. Aku dulu sekolah cuma sampai kelas 1 SD, itu pun nggak lanjut. Nggak lanjut. Terus aku juga pernah ikut sekolah paket, diambilin sekolah paket C, SMP sama SMK gitu. Terus aku nggak mau ikut ujian itu karena aku udah terobsesi sama teman-teman gitu, maksudnya udah kayak nyaman nongkrong dibanding sekolah gitu. Gitu. Saya nongkrong di sekolah itu pada sejak tahun 2014 itu udah putus sekolah, udah nggak sekolah lagi, pokoknya udah di rumah aja. Di rumah juga kebanyakan berantem gitu sama orang tua. Nah, pada saat itu akhir 2014 kalau nggak salah tuh saya udah, kan rumah saya itu kan depan itu ada lapangan gitu. Nah, saya juga suka nongkrong di situ sama teman-teman. Nah, bapak saya itu kan pekerjaannya security di kampung situ kan. Nah, orang tua saya kayak nggak pengen saya nongkrong sampai jam 10 malam gitu. Maksudnya jam 10 malam kan kalau buat perempuan emang nggak wajar. Cuman kalau buat aku, ini kan masih di dekat rumah gitu, depan rumah banget, masa nggak boleh gitu kan. Nah, terus gitu bapak juga marah kan, bawain aku, waktu itu sempat dipukul pakai kayu, terus juga pakai sapu, pokoknya kekerasan gitu sih. Nah, itu yang buat aku apa sih nggak betah gitu di rumah. Pada saat itu nggak betah di rumah dan aku memutuskan pergi dari rumah. Aku memutuskan pergi dari rumah dan aku hidup sendiri gitu, ngontrak maksudnya. Ya aku ngontrak sama teman aku, cewek juga, ngontrak di situ jauh lah, udah ibarat kata aku ngejauhin keluarga aku gitu. Karena pada dasarnya aku juga di keluarga itu kayak nggak ada gunanya, maksudnya nggak ada gunanya. Mau apa juga terlalu dikekang itu juga pakai kekerasan, nggak secara halus ngomongnya juga. Dan aku memutusin untuk pergi dari rumah, aku ngontrak, dan aku kerja di salah satu mall CBD Celduk. Aku kerja di situ di rumah makan, kayak misalkan catering, dia rumah makan gitu, kayak misalnya waitersnya gitu. Nah, nganter makan, misalnya ada yang datang kamu makan atau minum ditawarin, terus aku yang ngebuatin, aku yang ngasih ke dia lagi gitu. Aku bekerja di situ selama 1 tahun. Keluar dari kerjaan itu aku udah ikut-ikut angkot.
kayak ikut angkot C01 gitu, jurusan Celduk Kebayoran. Terus aku kayak ngenekin gitu, karena aku pergi dari rumah kan apa-apa aku harus cari sendiri, kayak misalkan kebutuhan sehari-hari, makan atau apa gitu. Aku ikut angkot dan aku manggilin sewanya gitu, kayak misalnya, ayo Bu, Celduk bayar gitu. Nah di situ aku juga dikasih uang jajan sama supirnya kan, karena aku udah ngebantu dia, saling ngebantu lah istilahnya. Aku dikasih uang, kalau misalnya dia lagi rame aku bisa dikasih 30.000, 40 gitu. Cara bantunya ya kan karena supir gitu, dia kan bawa mobil, megang setir juga kan. Susah juga dia buat ngambil duit ke orang apa penumpang yang baru turun itu. Dan di situ ada aku yang ngambil uang itu aku taruh di dashboard mobil tersebut. Nah, supir itu cuma kayak bawa mobil aja, fokus ke bawa mobil, yang guntingin. Kayak misalnya yang ngambilin duitnya, yang manggil sewanya itu aku. Hasil yang didapat sehari yang nggak nentu sih. Kan narik juga setengah hari itu. Narik setengah hari biasa dapat 170, pada belum corona ya, pada saat itu belum corona. Bisa sampai 200, 2,5, itu setengah hari. Setengah hari ya bisa dapat segitulah kurang lebihnya. Paling sepi itu narik dapat 100.000. 100.000 itu megang bersih ya, megang bersih udah setelah ada bensin, makanya udah megang bersih. Udah gajinya lah istilahnya. Ya dapat uang dari supirnya, dikasih kayak uang jajan aku gitu, uang kebutuhan aku. Ya, misalnya dia dapat 100.000, paling aku dikasih 30.000 gitu kan. Ini buat lu jajan kata dia. Kalau nggak buat apa gitu. Dari situ aku sisihin buat jajan sekian, buat beli ini sekian, kayak keperluan make up ataupun yang lain lah gitu. Ya pada saat itu aku ngontrak kan, keluarga aku memang masih pada nyariin aku kan, masih nyariin kayak kakak, bokap gitu. Kalau mamaku kan memang pada saatnya bisa dibilang kayak gimana ya kalau mama. Ya itu udah kayak ngomong sendiri, suka ngomong sendiri gitu. Suka ngomong sendiri, entah siapa yang ngajak ngomong, pokoknya dia tuh kayak aluran ngomong sendiri aja udah. Ngomong sendiri nggak ngerti juga apa yang dia omongin itu, beda-beda mulut. Maksudnya nggak jelas gitu. Tinggal bokap suka nelpon suruh pulang, kakak pulang, pulang lu, mama nangis tuh nyariin lu terus. Cuman kan biasanya juga aku kadang males pulang kalau misalnya ada bokap gitu, tapi kalau nggak ada ya aku suka pulang, suka ngeliat oh mama kayak gini, berarti kan kangen gitu. Dalam aku apa pergi dari rumah, kalau buat pulang itu memang suka pulang. Nah saya juga suka pulang ke rumah, kayak misalkan Lebaran, terus juga ikut tradisi orang Muslim lah gitu, kayak menunaikan ibadah puasa, Lebaran, kumpul keluarga, Lebaran haji atau yang lainnya. Saya suka kumpul-kumpul bareng keluarga. Ya selesai Lebaran saya balik lagi ikut-ikut angkot gitu, ngenekin. Nah pada saat 2018 tepatnya saya ketemu sama seorang laki-laki bernama Anto, dia supir angkot juga, dan di situ saya agak sedikit cuek sih tadinya ya, karena kan gimana ya, nggak kenal juga. Misalnya berjalannya waktu kami kenalan terus kata dia, lu ikut-ikut gue emang pacar lu nggak marah? Karena pada saat itu kan aku emang belum punya pacar, dan di situ kami ngejalan hubungan kayak pacaran gitu, langsung jalanin. Dan bokap aku juga sempat nanya ke dia, lo orang apa gitu. Terus kan aku ingat pesan bokap aku dulu, jangan pernah cari pacar yang orang beragama Kristen, dia bilang itu kan, karena itu kan gak baik. Oh gitu, aku selalu ingat omongan itu. Terus aku tanya ke cowok ini, lo orang apa gitu. Lo orang Kristen katanya. Lo orang apa? Gue Islam. Berarti beda gue gitu kan. Berarti beda kalau kayak gini. Sempat bingung juga, cuman dia waktu itu sempat aku ajak ke rumah kan main, aku kenalin nih sih, aku bilang ini ini orang apa, enggak ngomong pribadi ke aku sih, enggak secara kayak gitu kan. Ini orang apa, ini orang Islam, aku sempat bilang orang Islam, karena kan aku takut juga pada saat itu, takut dimarahin juga karena beda keyakinan. Pemikiran aku kan juga nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget. Nah terus berjalannya waktu aku bilang dia Islam, nggak lama kelamaan ketahuan dia Kristen. Nah dari cara omongannya kan bokap juga omongan orang Kristen tahu gitu, kayak orang Batak, kayak misalnya omongan orang Batak nah kayak gitu gimana gitu, dia tahu. Pada saat itu juga dia udah kenal sama keluarga, dia ngomong, si Anto ini ngomong pakai, si Anto ini kan ngomong, kalau di orang kita kan kalau ngomong biasanya suaranya pelan gitu kan, enggak, kalau dia enggak ngomong suaranya gede gitu, kayak ya orang Batak kan kalau ngomong suaranya emang kenceng-kenceng gitu, beda sama kita. Ya apaan sih masih cowok ngomong kayak gitu, kenceng banget katanya. Itu marah-marah, ngomong marah-marah itu katanya. Enggak, itu dia ngomong emang kayak gitu orangnya. Enggak, bukan kayak gitu katanya. Enggak baik, itu enggak bagus kata bapak gitu pada saat itu. Ngejalanin hubungan saya sambil ngebantu dia juga cari duit pada saat itu di angkot tersebut.
kayak ngenaikin dia, saya ngebantuin dia. Kayak misalkan dia bawa mobilnya, saya yang manggilin sewanya. Terus saya yang ngambilin uangnya juga pada saat itu. Waktu saya ngambil uangnya, ya saya yang ngeguntingin. Waktu saya ngeguntingin itu, ya kayak misalnya ada yang ngasih uang, ya saya ambil uang itu, saya taruh di dashboard. Karena dia kan udah sibuk megang setir aja gitu. Kalau dia ngambil duit ke penumpang ini, ya otomatis dia oleng mobilnya, susah juga, ribet gitu. Karena ada aku, ya aku bantu dia. Ya pada saat itu juga saya sambil ngejalin hubungan sama dia. 2018, 2019 itu saya udah pacaran sama dia tuh, saya juga udah mengandung anaknya juga tuh. Mengandung anaknya 2019 ya, akhir tahun kalau nggak salah itu ya. Kandungan juga usia 3 bulan kalau nggak salah itu, 3 bulan dalam 4 bulan. Nah, aku bilang sama dia kan, udah bingung banget gitu, ini gue hamil terus gimana, aku gituin. Terus kata dia juga, terus gimana dong, gue juga nyokap bokap gue juga pasti marah banget kalau tahu. Ya itu resiko lu lah kan, aku gituin. Dia ngomong aja terus serang, dia, lu berani nggak temuin mama gue, katanya. Dia sedangkan waktu kami pacaran aja gimana, mamanya aja suka marah-marah gitu. Nah, kata dia, ngapain lu deket-deketin anak gue, katanya. Jauhin anak gue, kata mama cowoknya kan. Lu tuh nggak pantas pokoknya sama anak gue, intinya tuh perbedaan gitu, saling nggak menyukai. Kami berdua bingung gitu. Bilang ke kakak kan, sempat bilang juga, gue hamil, ya, aku gituin. Terus kan kakak, ya lu minta tanggung jawab sama ini lu, katanya. Jawab lu lah, jangan enaknya aja, gitu. Iya nanti gue bilang sama dianya. Terus akhirnya aku ngomongin ke dia, ya gimana dong, katanya, kan kita perbedaan, nyokap gue juga pasti kayak gini-gini, nggak nerimain lu apa segala macam, katanya. Sama dong kalau kayak gitu, sama-sama saling nggak menyukai gitu hubungan ini kan, perbedaan gitu, sulit banget dulunya juga. Buat ngejalanin itu susah banget. Dan akhirnya dia nggak ada, dari cowok ini nggak bilang ke orang tuanya kalau nggak salah, nggak bilang. Nah kami juga nikah pada saat itu secara diam-diam saya nikah. Saya juga takutnya apa ya namanya, nggak direstuin juga atau gimana kan, itu memang udah apa sih, udah kebobolan juga lah bisa dibilang kan. Itu urusan belakangan, yang penting udah ngelaksanain dulu. Maksudnya ngelaksanain itu nikah aja dulu gitu. Itu urusan belakangan gitu. Akhirnya kami nikah pada saat itu. Keluarga saya tahu, keluarga dari pihak cowok nggak tahu. Dia juga sempat keislaman pada saat itu juga, nggak, maksudnya nggak jelas gitu ya, ngaji enggak, sholat enggak. Begitupun saya juga gitu kan, nggak, maksudnya lupa pada saat itu juga, lupa buat baca-bacanya itu, udah mulai lupa. Saya nggak sembarangan kalau ngomongin orang kan, harus ngajarin kayak misal abatas saja gitu kan. Saya di situ aja lupa, apalagi buat ngajarin orang. Pas tahun 2020 anak saya lahir, dan di situ puji Tuhan mertua saya dibukakan mata hatinya gitu, maksudnya hatinya. Dia ngebilang sama Santo ini anaknya, bawa ke sini Amang, cucuku itu, katanya. Aku pengen lihat dia. Dan di situ kami belum 40 hari waktu itu, belum sempat kami bawa. Jadi tunggu dulu 40 hari mah biar bisa anak ini kita bawa-bawa, kata dia. Akhirnya udah 40 hari cucunya, kami datang ke rumah itu, kami datang dan temuin. Puji Tuhan semua pada seneng gitu. Pada seneng melihat cucunya. Terus diajak belanja juga pada saat itu sama opung Boro, opung Dolinya. Ya pada saat sebulan itu, seminggu lah ya, seminggu saya datang ke rumah mertua. Dan di situ saya dengan suami saya minta maaf karena memang pada dasarnya sempat salah jalan juga, mungkin kalau bagi suami saya sempat salah jalan di situ. Dan saya juga, mertua saya sempat tanya, gimana rumah tangga kalian mau ikut sini atau sana. Terus juga mertua saya bilang, jangan kamu kayak teroris, sini enggak situ enggak. Nah di situ juga aku sama suamiku mikirin pada saat itu juga. Aku mutusin ya udah, ambil baiknya aja, aku bilang gitu kan. Nah ambil baiknya aja, silang seminggu aku diajak sama tua aku dan suami aku juga ke gereja ini gitu. Ke gereja ini aku masuk, kayak perkenalan gitu kok, aneh banget. Aneh banget, baru pertama masuk aneh banget. Maksudnya aneh tuh kayak, kalau di Islam itu kan kita khusyuk gitu ngaji, kalau ini enggak nyanyi-nyanyi. Kok malah nyanyi-nyanyi, bukannya itu ngaji gitu, misalnya bacaan, tapi ini enggak nyanyi-nyanyi. Terus juga kalau di Islam itu kan Al-Quran, kalau ini Alkitab, beda, pokoknya beda banget gitu. Dan aku ikutin semua kan, aku sempat tanya sama suami, kok kayak gini sih, beda banget, apaan sih gitu kan, sekarang nanya gitu. Udah ikutin aja, jalanin aja, terus juga lama-kelamaan ngerti, kata dia. Ikutin aja udah, amin-amin aja, amin-amin, kata dia. Dengerin aja, dengerin kalau lagi ceramah gitu, maksudnya lagi ngomong gitu, dengerin aja, ikutin aja. Oh ya udah,
aku ikutin kan tuh, terus lama-lama kayak hati tenang gitu, fresh juga kayaknya, pikiran yang tadinya kayak lagi banyak pikiran langsung plong aja gitu, langsung ngadem aja, hati fresh juga, kayak damai aja, tentram gitu dengan lagu-lagu rohaninya. Dan saat ibadah itu kan ada firman Tuhan gitu, sempat dengar juga, terus juga kan kayak penyembah Tuhan gitu, nyanyi-nyanyi itu sempat ngedenger juga kan, ngedengerin, nah kayak adem juga didengerin. Ya, sewaktu masih gadis, saya juga dulu punya teman beragama Kristen juga, dia suka ngedengerin lagu-lagu rohani, dan aku juga sempat ngedengerin lagu rohani juga yang judul lagunya tuh bagi Tuhan tak ada yang mustahil, kayak gitu. Aku suka ngedengerin lagu-lagu rohani. Terus juga pas aku datang ke gereja, lagunya sama gitu, kayak ada juga gitu yang nyanyi lagu itu. Terus pas saya di gereja itu, saya dengar lagu-lagu itu kan kayak ngerasa nyaman gitu, nyaman, tentram, hati tenang, fresh gitu kan. Terus nggak lama kelamaan saya ikut gereja terus saya ikutin terus, kayak aku tuh dipilih Tuhan gitu. Kayak misalkan, emang apa iya gue harus kesini gitu, sangat sini kayak gue ngerasa nyaman, beda sama yang di agama gue sebelumnya gitu. Terus juga pada suatu saat saya datang ke gereja, saya ngerasa di situ kayak kenyamanan gitu, saya ngerasa tentram gitu. Terus saya bertanya-tanya dong, Tuhan Yesus itu kayak gimana, Yesus itu kayak gimana sih, kayak gitu. Terus Nabi Isa Al-Masih itu kan Nabi, di sini Yesus gitu disembah-sembah gitu kan. Setahu saya Tuhan itu hanya Allah gitu, bukan Yesus. Tapi dengan berjalannya waktu saya mengenali, dan saya di situ kayak ada dorongannya itu kayak ngerasa nyaman aja gitu, nyaman. Dorongan, saya sampai nangis pada saat itu di depan jemaat, terus ibu gembalanya, karena aku bilang mau ikut sini gitu, maksudnya kayak ada dorongan Tuhan Yesus bilang, kamu terpilih sebagai anak saya gitu. Akhirnya saya ikut situ, nah digerakkan pada saat itu sama mertua saya buat baptis, penyerahan anak, peneguhan ulang gitu, kayak misalnya mereka ulang gitu ya. Nah, saya ikutin semua dan puji Tuhan. Jadi pada saat 2021 saya waktu itu pemberkatan ulang karena saya waktu itu juga sudah ijab kabul. Nanti saya dibawa sama mertua saya ke gereja ini untuk pemberkatan dan penyerahan anak. Dan di situ saya ngerasa senang banget gitu, maksudnya senang, hidup saya kayak diberkati oleh Tuhan gitu dengan suami saya kan. Banyak lika-liku sih yang saya jalani pada saat itu dengan suami saya, tapi puji syukur kita bisa ngelewatin itu semua dengan damai, dengan ikut prosesnya aja gitu, saya ikutin. Dan akhirnya saya dan suami saya semua baik-baik saja pada saat ini. Percayaannya juga waktu saya diberkati kemarin, memang saya sengaja nggak manggil orang tua saya, karena saya tahu pasti ujungnya juga bakal ada keramaian. Saya menghindari itu, dan saya di situ sendiri. Saya nggak ada kayak misalkan wali atau apa gitu, saya nggak manggil siapa-siapa, saya sendiri di situ. Dan akhirnya berjalan dengan lancar. Sering berjalannya waktu, saya suka ke gereja gitu kan, kakak saya suka nanya, lu ke gereja terus, emang udah masuk orang Kristen? Gue bilang iya aja. Terus kakakku yang pertama, kedua, sampai ketiga bilang, lu udah ikut orang Kristen, lu udah makan daging babi lu ya? Aku ketawa aja kan, emang pada saat itu belum pernah malah. Apaan sih babi, apaan sih, aku gituin kan. Semoga aku nanya, emang lu udah masuk orang Kristen lu ya? Mungkin nanya kayak gitu terus ulang-ulang. Ya, emang kenapa? Aku gituin kan suatunya. Ya udah, ambil baiknya aja kayak gimana. Gue pada saat itu kan orang tua aku emang nggak suka, tapi karena udah jalannya mungkin ya semua jadi apa, ngerestuin gitu, nyatuin kita juga gitu. Ya puji Tuhan, sampai saat ini aku masih mengikuti Tuhan Yesus karena banyak sukacita tentang bahagia yang aku rasa di sini. Terus juga aku menyampaikan ini adalah agama aku satu-satunya, dan aku tidak akan untuk berniat berpindah ke lain lagi karena aku merasa sudah nyaman di sini. Juga mau sedikit cerita bahwa suami saya kan tadi supir angkot, karena semenjak corona ini dia udah nggak nyupir lagi dan dia alih pekerjaan sebagai manusia silver. Selama awal COVID itu suami saya kerja manusia silver di lampu merah Ciledug bersama teman-temannya. Jadi kerja di situ selama 2 tahun, dan puji Tuhan, sekalipun suami saya kerja jadi manusia silver, saya masih diberkati, dan di situ saya dengan suami saya tidak berkekurangan sama sekali. Saya bisa menyisihi uang, bisa menabung, dan bisa membelikan anak saya keperluannya. Saya berdoa, walaupun suami saya saat ini masih bekerja manusia silver, semoga kedepannya
Semoga kedepannya ada pekerjaan yang layak untuk suami saya dan Tuhan memberikan jalan terbaiknya untuk suami saya beserta keluarga kecil saya. Tuhan beri jalan untuk pekerjaan yang layak. Sekian kesaksian saya. Semoga Raja Banasa diberkati. Tuhan Yesus dan teman-teman sekalian diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Kita tadi mendengar kesaksiannya bahwa sejak dia terima Tuhan Yesus, hati tentram, aman, sejahtera. Ya, dulu kehidupannya yang jauh dari keluarga, hidup di jalanan sebagai kenek ya. Ternyata hari ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga yang di samping saya ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman udah menonton. Tuhan memberkati. Oke, dan juga terima kasih banyak dari Raja Nabasa Channel sudah diterima mampir untuk ngobrol-ngobrol. Kiranya Tuhan berkati ibu ya, kesehatan dilimpahkan. Dan suami tadi yang sekarang jadi seorang pekerja seni ya, walaupun seninya di jalanan, jadi apa tadi? Manusia silver yang suka begini, jadi patung. Tapi ternyata tadi kesaksiannya ya tidak berkekurangan ya, tetap diberkati oleh Tuhan. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah menonton acara ini. Ya, kiranya teman-teman mendapat berkat dari kesaksian ini. Artinya ngikut Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Ikut Tuhan, hati bahagia, sukacita, tentram. Baik teman-teman, sekian acara kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Raja Nabasa. Jangan lupa like, share ya video-video kita kepada siapapun teman-teman kita. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga setiap ada acara di Raja Nabasa, teman-teman mendapat pemberitahuan dari kami. Akhirnya saya Kasrin Marbun di lokasi pesanggerahan di rumah Ibu Pendeta Helena Manalu. Terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi pada hari yang akan datang. Haleluya. Tuhan memberkati. Dadah, dadah. Mpok Dian. Ya teman-teman, di channel kita Raja Nabasa, saya masih ada di daerah Bintaro, Pesanggerahan. Luar biasa tempat ini karena tempat ini ada satu gereja yang dipimpin oleh Ibu Gembala Helena Boru Manalu. Nah, inilah orang yang cantik jelita ini. Mana dia? Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi sama Pak Kasdi. Ini gereja yang digembalakan beliau adalah GPDI Kasih Anugerah. Kasih Anugerah. Cabang dari Ciputat. Cabang Ciputat ya, teman-teman yang mungkin mau datang ke tempat ini, datang ke tempat ini ya. Jam 10 pagi ibadahnya. Mau didoakan atau apapun, datang ke tempat ini. Karena tempat ini luar biasa teman-teman. Amin. Ada jiwa-jiwa dimenangkan. Kalau minggu yang lalu ada Ibu Yuni. Nah sekarang ada Dian. Ada Ibu Dian. Ayo mari Dian. Dadah Dian. Nah, Ibu Dian adalah seorang Betawi asli. Ya. Di sini dia dimenangkan buat Tuhan Yesus dan hari ini sudah menjadi orang Tuhan, anak Tuhan. Ya. Apa kabar Ibu Dian? Baik. Luar biasa. Oke, coba cerita singkat dulu mengenai jemaatnya ini yang sudah terima Yesus ini. Saya terus berbangga kepada Dia, Allahku yang luar biasa. Saudara dan saya harus banyak memberikan segala berkat Tuhan kepada banyak orang biar mereka dimenangkan untuk Dia yang di atas yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ini Dian. Pada saat saya ketemu dengan dia, belum siapa-siapa dia. Secara manusia mungkin nggak ada orang menghargai suaminya. Dia itu kerjaannya hanya di jalanan, menjadi manusia silver. Tapi ku bilang nggak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau kamu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang mustahil. Semua akan bisa dirubah. Akhirnya dia mau menerima, dia mau katanya mau diteguhkan, diberkati di tempat kami. Saya akan membaptis dia waktu itu. Dan ternyata sekarang bertumbuh dan berbuah. Dia sudah dipakai Tuhan. Walaupun suaminya hanya sekedar di jalan, tapi dia tetap teguh. Dia bersuka cita. Dan dia mempunyai seorang mertua juga yang sangat melayani Tuhan. Sini kamu mertuanya. Ini jemaatnya mertuanya ini. Oh, mertuanya jemaat kita sekarang. Halo, salam. Horas. Kalau ini mertuanya ini sangat mencintai menantunya. Satu lagi menantu dia didoakan biar semua ngikut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gimana enak perasaannya mantu sudah jadi anak Tuhan Yesus? Oh, luar biasa. Sukacitaku bertambah-tambah luar biasa di dalam Tuhan. Aku sudah sekian lama bergumul, tapi Tuhan kasih jalan yang terbaik. Menantu dan anakku kembali dan menangkan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Tadi kita sudah dengar bahwa kita sengaja membuat hal ini
untuk menyatakan bahwa pesaksi-pesaksi kita ini bukan bohong-bohongan. Ya memang benar, nyata. Tapi nyata benar. Gembalanya adalah inilah yang pendek. Tapi luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita. Luar biasa. Amin. Akhirnya saya Kasmin Marbun dari Ya. Raja Nafasa Channel, Ibu Pendeta Helena Manali Nyenenggolan. dan teman-teman kita semua. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati. Dadah. Haleluya. Boleh. Dadah, dadah. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Semoga Ibu ini akan terus semangat dalam Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, persoalan hidup, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati, Tuhan akan selalu menjamah beserta dengan keluarga ini, sehingga dalam menjalani kehidupannya tetap beriman kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan percaya bahwa sesuatu yang baik itu Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan mereka. Jangan lupa terus dukung channel ini Bapak Ibu dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.